Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-jaizu fi haqqir rusuli alaihimussalam. Ini bab menerangkan tentang sifat jaiz pada hak para rasul alaihimussalam. Wa ammal jaizu fi haqqihim alaihimussalatu wassalamu fama huwa minal a'radil bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati. Adapun sifat jaiz pada pribadi para rasul alaihimussalatu wassalam, maka yaitu sesuatu yang dia termasuk daripada a'rad basyariyah, yang tidak membawa kepada kekurangan pada martabat rasul-rasul yang tinggi. Wadzalika, adapun yang demikian itu, kal akli seperti makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan bersetubuh, wal maradi dan sakit, al khafifi yang ringan, wa ghairi dzalika dan selain yang demikian itu. Li'annahum basyarun, karena bahwa rasul itu manusia. Yajuzu alaihim ma yajuzu alal bashar, boleh atas para rasul apa yang boleh atas manusia. Mimma la yuaddi ila naqsin, dari apa yang tidak membawa kepada kekurangan. Wad dalilu ala dzalika musyahadatu wuqu'iha bihim mimman asarahum wa bulughu dzalika lana bitawaturi. Adapun dalil atas yang demikian itu sifat jaiz rasul, yaitu melihatnya terjadinya a'rad basariyah pada rasul daripada orang yang semasa dengan rasul, dan sampainya berita yang demikian itu kepada kita dengan mutawatir. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita memasuki jaiz rasul. Ketika seorang anak manusia meyakini dengan bulat dalam hati sanubarinya bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah semata, keyakinan yang bulat itu masih belum diterima keimanannya oleh Allah bila tidak disertai keimanan dan keyakinan tentang kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang asyhadu an la ilaha illallah mantap dalam hatinya, tapi tidak yakin dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang itu keimanannya tidak diterima. Oleh karena itu, ketika seorang manusia meyakini Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, maka bila kita memahami ada dua instrumen yang ada pada syahadatul Rasul. Yang pertama kalimat Muhammad, yang kedua kalimat Rasulullah. Kalau sudah disebut Rasulullah, maka tentu sifat wajibnya 4: siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Jujur, amanah, menyampaikan, dan cerdas bijaksana. Ini sifat wajib. Dengan sendirinya muncul sifat mustahil. Bila ini wajib, enggak ada namanya bohong. Mustahil, enggak ada namanya khianat. Enggak ada pada Rasul ngumpetin. Enggak ada Rasul yang bodoh.
ini muncul pada kalimat Rasulullah, tapi pada kalimat depan ada Muhammad. Apa itu? Manusia. Maka ada namanya sifat jaiz Rasul. Begitu. Lalu apa sifat jaiz? Jaiz itu kadang ada, kadang tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Sewaktu-waktu ada, sewaktu-waktu tidak ada. Tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak ada. Namanya sifat jaiz. Pertanyaannya, ada berapakah sifat jaiz Rasul? Jawabannya ada 1. Sifat wajib Rasul ada 4. Sifat mustahil Rasul ada 4. 8, 4 tambah 4 ditambah sifat jaiz 1, 9. Maka 9 ini kumpul pada lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, malam hari ini kita akan membedah sifat-sifat yang boleh pada para rasul. Bukan saja Nabi Muhammad, sampailah Nabi Adam alaihi salam. Itu namanya sifat jaiz Rasul. Ada berapa jumlahnya? Ada 1. Kalau orang tanya sama kita, sifat jaiz Rasul itu ada 1 sifat. Apa nama sifatnya? A'rad basyariyah. Nama sifatnya a'rad basyariyah. Jadi orang yang umurnya 15 tahun ke atas, ini yang ngaji ini udah 15 tahun belum? Belum wajib. Yang 15 tahun ke atas akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Rasul itu memiliki sifat wajib, sifat jaiz. Kedua, orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan bahwa sifat jaiz Rasul itu ada 1. Seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin dalam hatinya bahwa sifat jaiz Rasul namanya a'rad basyariyah. Tidak diterima imannya orang yang tidak punya keyakinan bahwa Rasul itu memiliki sifat a'rad basyariyah. Apa sih a'rad basyariyah? A'rad basyariyah itu bahasa kebun kopinya memiliki sifat manusia pada umumnya. Namanya disebut bahasa Arabnya a'rad basyariyah. Bahasa kebun kopinya memiliki sifat manusia pada umumnya. Manusia biasa. Kayak kita begitu. Manusia biasa. Cuman a'rad basyariyah ini ada tanda kutip. Sifat umumnya manusia ini yang tidak mengurangi derajat keluhuran mereka. Walaupun itu sifat manusia biasa, kalau mengurangi keluhuran derajat itu mustahil. Contoh gila. Kalau kita orang nih boleh gila nggak? Bisa gila nggak? Bisa saja kita manusia. Nah Rasul gila nih sifat manusia biasa, tapi ama Rasul nggak ada.
Karena gila mengurangi derajat manusia. Kelasnya aja dipindahin dari kebun kopi ke Grogol. Mondok juga begitu, mondok juga begitu. Tapi biar kata begitu, tuh orang gila punya keimanannya cakep. Kadang yang dikata waras, kita bingung yang waras mana, yang gila mana. Begitu. Ada orang dikata waras, kelakuannya kayak orang gila, tapi ada orang gila, kelakuannya kayak orang waras. Jadi kita nggak bisa bedain mana yang waras, mana yang gila. Itu orang gila nggak jaga jarak, nggak pakai hand sanitizer, nggak pakai masker, boro-boro vaksin, boro-boro. Tapi belum pernah ada berita itu orang gila terpapar corona. Yang terpapar orang apa? Orang waras. Jadi sebetulnya nih yang waras yang mana? Yang gila dia makan sembarangan, tidur sembarangan, sama kesehatan kurang jaga. Enggak juga dia. Apa corona tuh milih-milih ya? Kalau orang gila enggak, nih waras ya. Apa begitu? Atau jangan-jangan dia bagian ini waras, yang ini nih gila, jangan-jangan begitu. Lah di masjid dia jaga jarak, pulang dari masjid nih rendengan di jembatan itu loh, penyeberangan orang tuh digandengan aja sama temennya. Dan di masjid jaga jarak dia. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Oh nggak ada, alhamdulillah. Iya, nggak ada, alhamdulillah. Iya. Jadi ini yang waras mana, yang gila mana begitu. Bukan nyuruh kalau begitu ini sambil nyuruh orang kebun kopi gila nih, bukan. Ini biar ada mikir aja ini. Begitu. Jadi Rasul itu memiliki sifat namanya a'rad basyariyah. A'rad basyariyah itu sifat manusia biasa. Itu Rasul. Ada orang kafir Quraisy itu enggak percaya sama Nabi Muhammad. Kenapa enggak percaya? Makan. Dia bilang, ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Quran mengkritik Nabi Muhammad, orang-orang kafir. Kata mereka, Rasul apaan ini? Ya'kulut ta'am, doyan nongol-nongol. Tahu ngolong-ngolong enggak? Doyan getuk. Begitu, ketupat, sayur. Loh, kok doyan makanan? Rasul kok makan? Begitu. Wa yamshi fil aswaq, pergi ke pasar, beli sayur buat masak bininya. Rasul tuh begitu. Kalau pagi ke pasar, masak, beli, kasih bininya. Jadi masakan bini itu sesuai kepengenan dia. Jadi enggak ribut. Gitu, enggak kayak kita udah terserah lu dah. Terserah lu bikinnya. Tempe mulu, budak nih kita. Tempe ternyata darah tinggi juga kalau tiap hari. Begitu. Begitu kata dia begitu. Itu dia tanya, mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini Nabi Muhammad? Rasul kok makan, Rasul kok minum, Rasul kok ke pasar. Dia tidak tahu ada namanya pada Rasul tuh sifat jaiz, namanya a'rad basyariyah. Rasul tuh biasa. Iya, kalau nggak makan lapar, kalau nggak minum haus. Begitu. Kadang sakit, kadang nggak punya duit, ya biasa. Kadang punya duit, biasa, itu menormal manusia.
Rasul. Perlu tidur, perlu bini. Dia untuk nemenin tidur dia. Normal itu. Wong Rasul ini manusia. Buat apa? Nyontohnya gampang. Coba kalau Rasul itu malaikat, yang dijadikan Rasul buat kita malaikat, kan sudah nyontohnya. Dia kagak doyan makan, dia kagak doyan minum, ongol-ongol nggak doyan, ini nggak doyan. Lah kan haram mulu ya. Kan jadi sengsara ya kan? Bener nggak? Jadi ini biar nyontohnya gampang. Sebangsa dengan kita. Min anfusikum. Rasul ini dari bangsamu, bangsa manusia. Sama kita yang ajarannya memanusiakan manusia supaya duduk pada derajat manusia. Itu Rasul. Jadi Rasul ini ada a'rad basyariyah. Ada. Kal akli seperti makan. Nabi makan. Begitu, makan. Cuman bedanya sama kita, karena dia memartabatnya tinggi, motivasi makannya beda. Kalau kita mau makan ya makan aja. Kalau Rasul mau buat ibadah, nah inilah yang kita suruh nyontoh. Makan tuh niat saya makan agar supaya saya kuat ibadah. Sebelum makan tuh begitu. Kita sebelum makan begitu enggak? Enggak, begitu. Enggak benar. Begitu. Rasul tuh. Jadi makan. Jadi minum. Biasa Rasul. Ada seorang kiai ngetes muridnya. Kata kiai, murid-muridku nih ngaji lama ini, ngaji tauhid. Saya mau tes kalian. Iya baik. Coba saya mau tanya, Rasul makan nggak? Makan. Saya mau tanya, apa doa makan? Mau makan? Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah makan, Astaghfirullahaladzim. Kata kayaknya innalillahi. Ente kok meleng? Nggak bisa doa sudah makan. Lah Pak Yai begitu. Habis makan bacanya astagfirullahaladzim. Di mana? Waktu di Telaga Sampiran itu mau kaget lihat bon. Bukan doa habis makan. Kaget. Habis makan disodori bon. Astagfirullahaladzim. Itu mah bukan doa sedang makan. Doa lihat bon. Begitu kata dia. Begitu. Ini muridnya ini nggak pakai nanya. Guru baca istighfar kenapa? Ini nggak bener ini. Jadi Rasul tuh makan biar kuat ibadah. Beda sama kita, makan aja. Rasul begitu. Wasyurbi minum. Ya ada yang manis, ada yang pahit. Rasul ya biasa aja. Begitu, namanya juga manusia. Ya namanya makan ya Cuman karena mereka mah bagus. Nya Rasul mah suci. Nya tuh, kencingnya Rasul suci. Tinjanya suci. Itu Rasul. Tapi kenapa dia cebok ngajarin kita? Kalau enggak, habis dia enggak cebok, dikata kita habis enggak cebok, habis Rasul juga enggak cebok lain. Orang lain bagaimana dia suci, kita kagak paham. Maka Nabi cebok. Nabi kalau sholat Jumat pakai minyak wangi. Padahal diceramain sama kiai-kiai itu kalau maulid. Badannya Nabi wangi. Tapi kenapa kalau sholat pakai minyak wangi? Itu ngajarin kita. Kalau nggak begitu nanti kita nggak tahu.
Kalau buat kita, Nabi sih nggak perlu pakai minyak wangi juga udah wangi. Tapi kenapa pakai? Karena dia sampel hamba yang patuh sama Allah kayak begini nih, begitu. Tuh begitu. Rasul makan, begitu Rasul makan. Minum biasa. Begitu Rasul, begitu makan. Kadang nggak ada makanan ya begitu. Ada namanya puasa. Puasa apa ini namanya? Puasa kagak ada sarapan. Masuk rumah Rasulullah, nyari sarapan di rumah Siti Aisyah. Ada sarapan? Nggak ada. Makanan apa-apa hari ini. Kata Nabi, kalau begitu saya puasa sunnah aja dah. Puasa. Itu Rasul. Nggak kayak kita. Astagfirullah, lu mau jadi bini kagak open banget sama laki, nggak hidup jadi sama laki itu. Begitu kalau kita. Begitu. Rasul nggak. Kalau begitu saya puasa hari ini. Puasa. Lagi puasa, kata bininya, lagi puasa. Kemis. Bininya, bang, ini saya baru masak menu baru. Kata Rasul, saya buka dah. Buka. Menghormati. Itu begitu. Begitu. Itu Rasul begitu. Kayak begitu. Jadi apanya aja karena Allah. Begitu. Kalau kita doyan puasa, emang juga lagi PPKM, orang ada ojekan. Jadi puasa. Ini puasanya orang ada duit ini mana. Begitu. Jadi niatannya lain. Rasul makan. Rasul minum, wal jima, Rasul bersetubuh. Bahkan kehidupan yang paling mesra dan romantis adalah kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau mandi sama bini, mandi habis bersetubuh, mandinya bareng. Sebab berdua gantian gayungnya. Udah pernah belum? Belum. Cobain malam ini. Ya udah ketinggalan. Begitu nih udah ketinggalan. Kata dia udah ketinggalan. Nabi begitu. Nabi kali itu umurnya udah 50 tahun lebih. Mandi bareng. Mandi. Tuh, romantis. Mandi kayak begitu. Kita udah pernah belum nih? Waduh belum pernah. Cobain. Iya. Biar ngamalin ajaran Nabi niatnya. Begitu. Nabi jawab tuh. Siti Aisyah itu cerita bagaimana Nabi itu kalau mandi bareng sama saya. Sebab berdua gantian. Begitu. Itu kan kayak begitu. Mandi. Kita mandi sampai udah mau mati nih. Waduh. Belum pernah. Udah pernah belum? Belum. Udah cobain. Kata bininya, gila lo bang. Begitu. Lo udah miring ini. Begitu. Tuh, gara-gara tidak mengenal ajaran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakep Nabi. Cakep. Sampai ada orang bilang, coba zaman ini enggak zaman Pak Jokowi, zaman Pak Harto enak. Kalau zaman Pak Harto mah emang apa? Bini gue masih muda waktu itu. Lah sekarang udah nenek, repot kata dia. Repot. Kalau sekarang biar kata nggak apa-apa. Oh ya kayak begitu boleh aja mandi. Boleh yang kayak begitu. Nggak usah pakai ngimpi zaman Pak Harto lagi lah. Yang penting niatnya ngamalin ajaran Nabi. Nabi itu begitu. Nabi. Sampai ada doa mau bersetubuh. Itu kan begitu hebat. Inilah kan sempurna. Begitu. Itu begitu. Biasa wong manusia. Kalau nggak makan lapar, kadang nggak ada duit ya, nggak ada duitnya kita nggak ada seperti Nabi. Nabi ampe makan roti yaking
Kalau bahasa kita nasi aking 3 bulan nggak ada duit, begitu, nggak ada duit, usaha nggak dapet, 3 bulan nasi aking. Kita nih, kita coba diukur pandemi begini nih, pernah makan nasi aking nggak pernah. Kita mau, padahal pandemi, sepeda kebeli, sampai Gunung Sindur nyampe. Gunung Sindur, tahu Gunung Sindur nggak? Main sepeda. Ya Allah, pandemi begini, kita makan ya Allah, sampai dia ngeteh doang di Bambu Kuning. Ya Allah, nyampe juga. Yang begitu, yang kayak begitu. Kita mau biar kata musim kayak begini, alhamdulillah makan 3 kali, bener nggak? Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam, siomay, itu coba. Kalau kita ngeluh kebangetan, Nabi nggak makan 3 hari, nggak ada apa-apa, air putih aja nggak ada. Tuh, Nabi. Jadi kalau kita mau ngomel sama Allah, baca dulu Nabi Muhammad. Begitu. Wong dia manusia, punya a'rad basyariyah. A'rad basyariyah. Kata Imam Busiri dalam burdahnya, famablagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Puncak pengetahuan kita pada akhir Nabi Muhammad ini manusia, bisa kita nyontoh dia, dan dia memang makhluk terbaiknya Allah, begitu. Biasa. Wal maradil khafifi, sakit, Nabi sakit biasa. Makanya ulama tulis virus batuk pilek namanya corona. Virus batuk pilek. Kalau menurut kebun kopi itu batuk pilek tuh baru apa dari dulu? Dari zaman Ki Benen. Gitu. Begitu. Biasa. Begitu. Biasa. Bangkis ada Nabi, sampai diajarin doa. Nabi bilang bangkis itu sehat, itu Nabi. Lain dengan teman kita, bangkis positif nih, begitu kita mah emang jauh dari Nabi. Kata bangkis positif, begitu. Ya, ada orang bangkis, waduh, gejala ini. Orang dulu doa, alhamdulillah. Kita doain bangkis, yarhamukallah. Coba tuh ajarannya, sampai disuruh jawab, yuslihullahu balakum. Ada doanya. Emang luar biasa. Nabi sakit demam, ada doa. Kalau kita sakit, semuanya diajarin. Begitu. Apa aja ada ajarannya dari Nabi. Sampai ulama tulis, kalau kita bisulan, ya mukabbiras saghir wa ya musaghiral kabir, saghir mabi, pakai ludah, kempes, diajari. Begitu. Kita bacanya dari Google mulu. Bisulan dikasih zaitun, kempes kagak, mengkilap doang. Biar mengkilap. Buat apa? Begitu. Nggak jelas. Jadi yang benar. Nabi itu sakit biasa. Sakit. Ada. Makanya agama tuh ada doa ini, doa itu. Dan Nabi yang sakitnya parah, Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun. 18 tahun sakit, nggak ngapa-ngapain. Nabi Ayub, tapi nggak berhenti berdoa, Allah Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Bahasa kitanya,
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Maka saya suka ajari nama teman majlis tuh, bila ada yang stroke, baca Ya Arhamar Rahimin yang banyak. Berapa upayakan dapat sehari itu? 4.000, setengah jam doang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Yang stroke, tidak sedikit teman-teman majlis jalan lagi. Tadinya udah begini-gini nih. Ya, begini. Bisa baca? Bisa. Amalin. Ya Arhamar Rahimin. 4.000. Barang dikit ya sehari. Allah ijabah. 2 minggu akan datang normal lagi. Banyak. Masih hidup sampai sekarang tuh di Ciledug. Banyak. Oh, jangan putus asa. Jangan bergantung sama obat. Bergantung sama yang menyembuhkan. Dia hanya Allah. Ini tugas kita. Biasa sakit mau manusiawi. Sakit biasa. Nabi Musa sakit gigi. Begitu. Begitu. Sakit gigi. Tapi kata Maggie Z, enggak separah sakit hati. Itu Maggie Z. Begitu. Normal manusiawi. Ada kalanya sakit. Rasul sakit, iya, orang manusia. Ada yang benci, iya, ada manusia. Rasul manusia, ada yang benci, ada yang demen, iya ada. Tapi ukuran mulia orang bukan dibenci, bukan didemenin, di dekatnya dengan Allah. Ukuran mulia bukan punya duit atau bokeh. Bagaimana sabar apa syukur? Itu ukuran mulia. Itu begitu. Sabar. Mulia kita. Biar nggak punya duit. Punya duit syukur. Mulia kita. Gitu. Sehat syukur. Mulia. Sakit sabar. Mulia. Untuk apa? Kalau kita untuk ngampunin dosa. Kalau Rasul nggak ada dosa. Untuk meninggikan derajat. Itu nanti di akhirat orang-orang yang sehat mulu ngelihat orang sakit surganya duluan, dia nangis. Coba dulu di dunia sakit terus. Begitu ngelihat ganjaran orang sakit. Gedenya ganjarannya. Kalau dia sabar, begitu. Kalau dia ngeluh mah sampai banting-banting obat tai doang, menang mahal juta sembora. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nah ini nggak benar ini, pakai dibanting-banting kayak begitu. Nggak usah gitu. Nah, kayak begitu. Kita ikut aja program pemerintah. Ini pemerintah apaan ini? Udah vaksin juga masih pakai masker aja nih, bagaimana? Nggak usah kayak begitu. Kita nurut aja jadi rakyat mah. Suruh vaksin gitu. Saya jadi yang nelpon gitu. Alhamdulillah zaman susah kayak begini. Ada orang namarin pinjaman 500 juta. Ya saya bisa. Ada bapak punya sertifikat? Punya. Sertifikat apa? Vaksin. Mati. Sertifikat vaksin enggak laku. Begitu. Jadi enggak laku kalau buat pinjaman ternyata sertifikat itu. Jadi saudara, biasa, sakit itu biasa. Rasul juga sakit. Normal manusia. Wa ghairi dzalik dan seterusnya. Ada kalanya nggak punya duit. Biasa aja. Nggak kayak kita keciri. Kalau punya duit, nge-share makanan lagi telaga sampiran. Dikit lagi dicerek. Di mana aja ketemu aja di rumah kan. Lagi-lagi Cipondo, Aji Kokom. Sampai Ji Masa di-share juga sama dia. Ini punya duit nih, punya duit begitu. Pas nggak punya duit, bajunya compang-camping, rambut acak-acakan, muka dekil, rambut kusut. Bang apa? Saya biar dikata sufi. Iya, ente sufi, sulit finansial. Bukan begitu sufi. Lihat itu sufi-sufi di Mesir tuh, pakai jas, pakai dasi, biasa aja. Coba kita ngelamar kerja di Sudirman pakai baju compang-camping, mana diterima.
di Indomaret kok dia kalau terima ya kan yang gagah. Jadi nggak usah, biasa aja gitu. Jangan diunjukin, jangan begitu, jangan begitu. Istri yang cakep itu begitu, sama istri yang colek, bang, anterin saya ke optik. Mau ngapain? Ini ada gangguan kayaknya mata nih, mau pengen beli kacamata. Emang apa mata lu? Ini setiap lihat dompetmu orang lihat apa-apa. Ini jangan-jangan keganggu mata saya ini. Begitu kata dia. Begitu lihat dompet orang apa. Ini masalah di mata ini. Coba ke optik dulu begitu. Dia gak tahu, dia kan udah tahu dagangnya di kantin sekolah lah kan tutup ya kan. Begitu kan 2 tahun ya kan. 2 tahun ya. Iya 2 tahun ya. Iya. Jadi Rasul tuh memiliki sifat a'rad basyariyah. Kenapa? Sebab Rasul manusia. Rasul tuh insan, manusia. Sehingga apa yang boleh buat manusia boleh buat dia. Yang menimpa orang menimpa dia, untuk menjadi ukuran. Kalau kita lapar, gua belum pernah ngalamin kayak Nabi Muhammad sampai 3 bulan gak makan. Begitu kan enggak? Sampai perut diganjel batu kan kagak. Kita ngalamin kayak begitu-gitu amat. Ngapain kita harus ngeluh? Begitu. Nggak usah. Yang kayak begitu. Jadi Rasul itu manusia. Tapi manusia teladan. Sehingga kita sebagai manusia nih suruh nyontok beliau biar kita duduk sebagai manusia. Inilah yang disebut manusia seutuhnya. Kalau kita kadang belum utuh manusianya, belum menghargai diri sendiri, kadang luka batin, dikata-katain orang, disimpan mulu di hati, namanya miara penyakit. Buang aja, biarin begitu. Nanti kita sakit, capek, biasa yang kayak begitu. Jadi manusia apa yang boleh pada manusia pada umumnya boleh pada beliau-beliau para rasul-rasul Allah. Hanya tidak ada gila, tidak ada, sebab nggak bisa diikuti. Kalau gila Rasul nggak ada gila, walaupun di kita ada, karena gila penyakit yang mengurangi martabat. Itu enggak. Dalilnya mana? Wah, dalilnya banyak. Sahabat dongeng yang ngalamin Rasulullah, bagaimana Rasulullah kehidupannya. Umar bin Khattab bagaimana? Normal. Begitu. Rasulullah biasa. Hal yang boleh ama Rasul, ama manusia boleh ama Rasul. Dan sampai berita sama kita bagaimana Nabi makannya, biar kita nyontoh Rasul. Tapi ada bagian-bagian yang kita harus pahami, nggak boleh kaku. Inilah rahmatan lil alamin Islam. Nabi makan 3 jari, jari jempol, telunjuk, jari tengah. Kita harus paham, yang dimakan Nabi apa? Kurma 3 jari. Enggak kemudian kita kudu 3 jari terus. Kita yang dimakan rawon setan, makan rawon 3 jari, insya Allah sampai seminggu. Bubur kacang hijau 3 jari. Jadi ada bagian-bagian. Kalau nasi padang bisa dah
nasi ketan ya kan, iya kangkut 3 jari udah cukup. Begitu. Jadi kita harus paham, enggak mutlak di dalam Nabi nih. Ajaran-ajaran tuh ada sir-sir yang luar biasa pada apa yang ada pada pribadinya. Itu sahabat. Jadi kita harus lihat yang modelnya kayak kurma 3 jari, yang modelnya kayak bubur ayam jangan 3 jari. Saudara, pakai sendok. Masih ajaran Rasul. Begitu masih. Gitu. Ini sendok belajar. Entar dulu. Inilah yang diceramain sama kiai-kiai kalau maulid. Biar orang tuh paham duduk materi. Ada pada bagian-bagian. Supaya kita nggak salah. Bubur ayam 3 jari. Ya wassalam dah. Begitu. Sampai besok. Begitu. Jadi enggak kayak begitu enggak. Begitu. Jadi saudara kalau udah bubur makan pakai sendok enggak apa-apa. Ajaran harus belajar. Begitu. Jadi dilihat pada bagian-bagian mana biar enggak kaku. Rasul naik unta. Berarti kita kudu naik unta? Bukan. Unta itu apa? Alat transportasi padang pasir kala itu. Lah sekarang dengan modern ada motor mobil nggak apa-apa. Saudara naik motor mobil ini juga sama, alat transportasi sama, nggak apa-apa. Begitu. Yang penting ketika Rasul naik unta doanya apa? Kita begitu. Ini kan harus ini. Kita harus pahami. Begitu. Waktunya ada pos pengomben namanya. Tempat minumnya berhenti. Kita juga begitu punya motor. Bensinnya udah nih. Nah bukan F. Isi. Biarin dulu. Jangan. Nggak nyontoh Rasul. Hormati motormu, jangan nunggu mogok dulu. Begitu udah mogok kayak jangan. Jadi ada perawatan namanya menghormati. Motor nih udah waktunya servis. Ngapa? Hormat. Rasul tuh begitu sama binatang, hormat. Sama kendaraan ya kita begitu, kayak begitu. Jadi enak. Begitu enak. Jadi biar kita nggak bingung dalam jalanin kehidupan. Rasul pakai sendal, Rasul pakai baju, ini mah sifat manusia biasa, sifat. Kita yakini itu. Nanti kita bakal ngaji tentang hikmah. Kenapa Rasul sakit? Kan dia doanya manjur. Iya begitu. Emang ada waktunya sakit. Waktu ke klinik dokter lagi sakit. Payah dokter aja sakit. Iya sama. Emang begitu. Manusia normal. Jadi buktinya Rasul memiliki a'rad basyariyah. Apa yang dialami para sahabat dalam bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berita itu nyampe sama kita. Bagaimana Rasul dalam makannya, dalam minumnya ada. Ini banyak hikmah saudara, untuk menjadi sebuah hiburan buat kita ketika mengalami satu kesulitan. Bandingi dengan kesulitan yang menimpa pada Nabi Muhammad, supaya kita orang nih jangan ini. Lihat sahabat-sahabat yang sulit datang sama Nabi. Nabi, saya sulit.
baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sebelum subuh. Begitu. Kalau nggak keburu ya nggak apa-apa, bisa subuh juga. Ajari. Sahabat-sahabat itu nggak pelit Nabi. Ada sahabat Nabi, saya pengen sehari-hari saya baca sholawat aja dah mangkau, dosamu diampuni, duitmu sabrok. Nabi bilang, idan yukfahamuka wa yukfar dambuka wa yaksur rizquka. Kalau memang ente sholawatan mulu, dosamu diampuni, kepusingan hidupmu dihilangin, duitmu banyak. Baca sholawat, nggak ada lagi. Kita kudu banyak baca sholawat, nggak rugi. Kalau nggak baca sholawat rugi. Dunia ini dicipta karena Nabi Muhammad. Maka kalau pengen dikasih dunia, deketin Nabi Muhammad. Caranya baca sholawat. Nggak ada cara. Nih besok nih malam Selasa, malam 12 Rabiul Awal. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Fathus Samadil Alim, udah belum? Pakai baju yang bagus. Yang bagi idharut tazayyun wa tajammul fi lailati maulidihi sallallahu alaihi wasallam lisurur bimiladihi sallallahu alaihi wasallam. Sunat kalau malam lahirnya Nabi, tampakkan kegembiraan, pakai baju yang bagus, baju yang baru. Malam 12, malam berapa tuh ya? Malam Selasa, pakai baju yang baru, sarung baru dah. Apa kek? Saya nggak ada nih, yang ada CD baru nggak apa-apa dah, yang penting ada baru dah. Niatin gembira. Hari raya pakai baju baru, hari raya pakai sarung baru. Itu hari raya Idul Fitri nggak bakalan ada kalau Nabi Muhammad nggak lahir. Bila di hari raya aja yang nggak, karena Muhammad lahir kita pakai baju baru, apalagi di hari yang munculin hari raya. Pakai baju yang baru kalau ada. Kalau ada, ibu minta sama lakinya, nggak usah kencang-kencang, bang. Tadi dengar nggak ngaji? Gitu doang cukup. Cukup begitu dong, bang. Tadi dengar nggak ngaji? Wih, udah cukup begitu aja. Nggak usah pak. Udah cukup. Yang nggak ya, yang baru apa kayak kerudung kayak picik kayak niatin gembira. Tuh begitu, gembira. Itu begitu. Niatin gembira, seneng-seneng, menunjukkan kegembiraan. Gitu. Pakai apa? Tamer sarung. Nggak punya BHS, merek Atlas nggak apa-apa. Boleh hasil sedekah. BHS boleh hasil sedekah. Pakai. Bagus begitu. Kalau ada, kalau nggak ada, yang penting bersih, niatin gembira. Kalau ditanya bang apa bang, ganteng-ganteng ini mau malam kayak begini, ini lahirnya Rasulullah, lahir Rasulullah, ayo kita gembira. Begitu gembira. Kalaulah kita punya rezeki luas, nggak ada cara kita orang traktir teman kita mau makan bakso, di depan kan ada bakso Bang Udin apa ya, bang apa sih pernah oh bakso Arema, iya bakso Arema, iya pakai bakso Arema gitu. Ajak temennya semangkok, nggak apa-apa. Tumben lo, nggak ada tumben, ini malam Nabi Muhammad lahir, gua pengen bagi wis berkah bener, tunjukin gembira. Itu begitu. Itu kayak begitu. Tunjukin gembira. Sebisa kita. Apakah dah? Nggak ada, nggak usah paksa-paksa. Udah baju yang ada aja, yang bekas lebaran kemarin nggak apa-apa dah. Kalau nggak ada, ya kan.
nggak ada. Kalau ada ya pakai dah, sebagai bentuk kita bahagia dengan lahirnya baginda Nabi. Itu bakso semangkok kita sodakoin kepada teman kita, semangkok dong, karena gembira pada malam lahirnya Nabi. Semangkok dong, gembira lahirnya Nabi. Itu ganjarannya lebih daripada puluhan juta untuk perang Sabil. Ganjarannya malam itu begitu. Malam lahirnya Nabi, malam 12 Rabiul Awal, itu bahagia. Kalau kita ada nih teman-teman majelis nih, ada baju yang baru, itu pakai aja. Malam 12 niatin gembira, senang-senang sama Nabi, senang, yakin bakal rezekinya banyak. Itu begitu. Emang begitu ajarannya. Segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.